Cody Gakpo sudah here we go Liverpool. Sementara itu ada momen menghibur yang kembali dipertontonkan oleh penyerang Liverpool yakni Darwin Núñez. Nah sebelum masuk ke ulasan utamanya, Cetak Gol Harian edisi kali ini akan membahas kronologi lengkap Boxing Day Premier League. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen yang terjadi di kompetisi Premier League dalam 24 jam terakhir. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh saat menghadapi Brentford di pekan 17 Liga Inggris. Anak asuh dari Antonio Conte ini harus rela ditahan imbang dengan skor 2-2. Skuad The Beast berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Vitaly Janelt dan juga Ivan Toney. Namun skuad The Lily White berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Harry Kane dan Pierre-Emile Hobia. Dengan hasil ini Spurs tertahan di peringkat 4 dengan torehan 30 poin. Sementara itu Brentford berada di posisi 10 dengan mengemas 20 poin. Ada momen menarik saat Tottenham Hotspur berhadapan dengan Brentford. Momen ini dilakukan oleh gelandang sayap skuad The Lily White yakni Matt Doherty. Pasalnya pemain asal Irlandia ini kedapatan melakukan diving di menit 70 pertandingan. Doherty langsung menjatuhkan diri saat menerima umpan minim dari Mathias Jorgensen di kotak terlarang. Hasilnya Jorgensen langsung meluapkan emosinya dengan cara berteriak ke depan muka Doherty. Selain itu Doherty juga dihadiahi kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Antonio Conte mengaku cukup puas dengan hasil imbang kala melakoni laga menghadapi Brentford. Apalagi hasil tersebut didapatkan setelah tertinggal lebih dulu. Meski puas, tetapi pelatih asal Italia ini bilang kalau skuad The Lily White belum bisa tampil maksimal. Sebab mereka masih belum diperkuat oleh beberapa pemain andalan mereka di lini belakang. Pemain tersebut adalah Christian Romero dan juga Hugo Lloris yang masih mendapatkan jatah libur. Sebab keduanya bermain hingga laga final di Piala Dunia 2022. Newcastle United berhasil meraih 3 poin kala melakoni laga menghadapi Leicester City. Laga yang digelar di King Power Stadium ini berhasil dimenangkan oleh skuad The Magpies dengan 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Newcastle United semuanya diciptakan lewat babak pertama, mulai dari penalti dari Chris Wood di menit ke-3, Miguel Almiron di menit 7, dan juga Joelinton di menit ke-32. Berkat kemenangan ini, skuad asuhan Eddie Howe ini berhasil naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan 33 poin, menggeser Manchester City yang baru akan bermain Kamis besok. Miguel Almiron kembali berhasil mencetak gol saat Newcastle United meraih kemenangan saat berhadapan dengan Leicester City. Momen itu terjadi di menit 7 pertandingan. Almiron melakukan tusukan dari sisi kanan pertahanan skuad The Fox. Pemain asal Paraguay ini berhasil memainkan umpan 1-2 cantik dengan Bruno Guimaraes. Hasilnya Almiron pun sampai ke kotak penalti dan sukses menjebol gawang Danny Ward. Dengan gol tersebut, pemain 28 tahun ini sudah mengemas 9 gol di Liga Inggris 2022-2023. Leicester City gagal melanjutkan tren kemenangan di 2 laga sebelumnya. Pasalnya, skuad The Fox dikalahkan oleh Newcastle United di matchday ke-17 Liga Inggris. Atas hasil ini, sang pelatih mengaku kecewa dengan penampilan skuadnya. Rodgers bilang sulit menghadapi situasi jika sudah ketinggalan 2 gol di 10 menit awal. Sebab kedua gol tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri lawan. Selain itu, mantan pelatih Liverpool ini juga menyebut skuad The Fox bermain sangat buruk di laga ini. Eddie Howe memuji penampilan anak asuhnya kala berhasil menang 3 gol tanpa balas atas Leicester City pada laga lanjutan Premier League. Ia mengatakan seluruh pemain pantas mendapatkan semua pujian karena gaya bermain Newcastle yang mengandalkan kekuatan fisik dan mental tidaklah mudah. Eddie Howe juga menambahkan kalau timnya sempat sedikit kesulitan saat berlatih karena skuad yang tidak lengkap akibat Piala Dunia kemarin. Namun ia senang dengan hasil yang dia dapatkan hari ini. Wolves berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Everton di pekan 17 Liga Inggris. Skuad asuhan Julen Lopetegui ini berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor 1-2. Everton sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Yerry Mina di menit ke-7. Namun Wolves berhasil comeback melalui 2 gol dari Daniel Podence dan Ryan Alt-Nouri pada masa injury time. Dengan hasil ini Wolves naik 2 tingkat ke peringkat 18 dengan raihan 13 poin.
Sementara itu Everton berada satu peringkat di atas Wolves dengan raihan 14 poin. Frank Lampard terpukul atas hasil yang diterima Everton saat menghadapi Wolves. Apalagi kekalahan tersebut diciptakan pada menit akhir pertandingan. Lampard bilang kalau permainan anak asuhnya lebih baik dari skuad The Wanderers. Sayangnya keberuntungan gak memihak anak asuhnya di laga tadi. Mantan pelatih Chelsea ini juga bilang kalau anak asuhnya terlalu melewatkan banyak peluang emas. Lampard mengaku akan mengevaluasi skuad untuk pertandingan yang selanjutnya. Julen Lopetegui bahagia atas kemenangan yang diraih skuadnya saat berhadapan dengan Everton. Pelatih asal Spanyol ini nggak menyangka bisa meraih hasil dengan cara yang dramatis. Lopetegui mengaku senang atas respon anak asuhnya saat situasi tertinggal. Dia juga memuji Ryan Al-Nouri yang berhasil menjawab kepercayaan dengan golnya di menit akhir. Meskipun begitu, mantan pelatih Real Madrid ini mengaku masih banyak yang harus dibenahi. Apalagi di laga selanjutnya skuadnya akan berhadapan dengan lawan yang berat yakni Manchester United. Liverpool berhasil raih poin penuh saat melawan Aston Villa pada laga lanjutan Premier League. Pertandingan yang berlangsung di Villa Park Stadium ini berakhir dengan skor akhir 1-3. Gol Liverpool masing-masing dicetak oleh Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan juga Stefan Bajcetic. Sedangkan skuad Villans cuma mampu membalas lewat gol dari Oli Watkins. Hasilnya, skuad The Reds berhasil naik ke peringkat 6 dengan raihan 25 poin. Terpaut 4 poin dari Tottenham Hotspur yang berada di zona Liga Champions. Darwin Núñez masih belum bisa menemukan ketajamannya kembali di Liverpool pasca Piala Dunia. Terbaru ia terlihat membuang-buang peluang saat laga versus Aston Villa tadi malam. Terlihat saat itu Darwin Núñez yang sedang berdiri bebas mendapatkan umpan crossing dari Andy Robertson. Berada di dalam posisi yang bagus, Núñez justru malah menyundul bola ke tiang atas gawang. Beruntung Liverpool berhasil menang 1-3 atas Aston Villa pada laga ini yang masing-masing gol dicetak oleh Mo Salah, Van Dijk, dan juga Stefan Bajcetic. Jurgen Klopp mengaku senang dengan hasil yang didapatkan timnya saat bertandang ke Villa Park tadi malam. Pelatih asal Jerman ini juga memuji bagaimana gol di babak pertama tercipta. Selanjutnya, Klopp menyebut kalau timnya memang gak superior di setiap momen pertandingan. Namun dia bilang kalau penampilan anak asuhnya sudah sangat baik pada pertandingan tersebut. Selain itu, pelatih 55 tahun ini juga memuji Andy Robertson yang tampil impresif. Gak cuma itu, bek asal Skotlandia ini juga berhasil mengemas assist terbanyak di Liga Inggris dengan 54 assist. Ini sudah melewati rekor dari Leighton Baines yang sebelumnya berhasil mengemas 53 assist. Arsenal lanjutkan tren positif setelah menang atas West Ham United pada laga lanjutan Premier League. Pada laga ini, The Gunners berhasil menekuk West Ham United dengan skor 3-1. Arsenal sempat tertinggal 1 gol lewat penalti dari Said Benrahma di menit ke-27. Di babak kedua, skuad The Gunners mengamuk dengan mencetak 3 gol sekaligus. Ketiga gol itu dicetak lewat Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan juga Edin Nketiah. Hasil ini semakin memperkokoh posisi Arsenal di puncak klasemen sementara dengan mengemas 40 poin. Di pertandingan ini juga terlihat legenda Arsenal Arsene Wenger yang kembali menonton Arsenal di stadion sejak meninggalkan jabatannya sebagai manajer di tahun 2018. Erik ten Hag berharap para pemain bertahannya segera bergabung ke dalam skuad. Pelatih asal Belanda ini mengaku hal ini bisa menjadi masalah besar ke depannya. Sebagai informasi, kedua bek setan merah yakni Rafael Varane dan Lisandro Martinez masih mendapatkan jatah libur. Sebab kedua pemain ini bermain hingga partai final di Piala Dunia 2022. Selain belum bisa memainkan keduanya, Ten Hag juga masih kehilangan Harry Maguire. Pasalnya, bek timnas Inggris ini baru saja pulih dari sakit dan belum siap untuk bermain. Lionel Messi sempat mendapatkan tawaran sebesar $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Mahar besar ini sebagai iming-iming untuk membeli jubah Arab atau bast yang digunakan oleh La Pulga di perayaan Piala Dunia. Orang yang menawar jubah tersebut merupakan seorang anggota parlemen Oman yakni Ahmed Al-Barwani. Ahmed menawar jubah tersebut lewat Twitter pribadinya beberapa hari yang lalu. Namun La Pulga menolak tawaran tersebut karena menghormati makna dari jubah itu. Apalagi Messi menerima jubah tersebut dari pemimpin Qatar yakni Tamim bin Hamad Al Thani.
Christophe Dugarry mengkritik gaya melatih Didier Deschamps di Piala Dunia 2022. Legenda timnas Prancis ini menyebut kalau Deschamps nggak bisa memegang kendali tim sepenuhnya. Pelatih 54 tahun tersebut cuma peduli ketika menang dan selalu punya alasan ketika kalah. Selain itu, Dugarry juga mengaku lebih menyukai skuad Le Bleu yang diasuh oleh Zinedine Zidane. Dia pun mendukung Zidane untuk bisa menggantikan Deschamps dalam waktu dekat ini. Di sisi lain, mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik dalam melatih Prancis seandainya Deschamps cabut. Cristiano Ronaldo gagal menunjukkan performa gemilang di Piala Dunia 2022. Pemain 37 tahun itu lebih sering dicadangkan oleh Fernando Santos saat itu. Atas performa buruknya itu, Presiden Turki Erdogan memberikan komentarnya. Erdogan bilang redupnya Ronaldo ada sangkut pautnya dengan hal politik. Pasalnya, mega bintang asal Portugal ini sebelumnya memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Menurut Erdogan, hal ini selalu terjadi kepada pemain yang melakukan aksi tersebut. Rafael Leao gencar diberitakan akan hengkang dari raksasa asal Italia yakni AC Milan. Pemain asal Portugal ini belum menyetujui kesepakatan kontrak baru dengan Rossoneri. Bahkan rumor kepergian Leao ini menjadi semakin kuat baru-baru ini. Sebab saat sesi wawancara dengan media, pemain 23 tahun ini bilang kalau sangat tertarik untuk bermain di Liga Inggris. Salah satu kemungkinan klub yang bakal Leao tuju adalah Arsenal. Menurutnya, skuad The Gunners merupakan klub yang bagus dan punya sistem permainan yang apik. Liverpool mencapai kesepakatan dengan penyerang PSV Eindhoven yakni Cody Gakpo. Bomber Belanda ini mencapai kesepakatan jangka panjang dengan skuad The Reds. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Rencananya Gakpo akan terbang ke Inggris dalam beberapa hari ke depan. Tujuannya untuk melakukan tes medis bersama klub yang diasuh oleh Jurgen Klopp itu. Atas kesepakatan ini Liverpool harus membayar 37 juta euro kepada PSV Eindhoven. Jumlah ini juga bisa bertambah kalau Gakpo berhasil tampil gemilang di Liverpool. Timnas Indonesia melakoni matchday kedua Piala AFF menghadapi Brunei Darussalam. Pada laga tersebut, skuad Garuda berhasil membantai skuad Tebuan dengan skor akhir 7 gol tanpa balas. Gol Indonesia dicetak lewat Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasoyevic, Ramadan Sananta, Mark Locke, serta Yakob Sayuri di masa injury time. Hasil ini merupakan modal penting bagi skuad Garuda untuk lolos ke babak semifinal. Selanjutnya, skuad asuhan Sintayong akan berhadapan dengan Thailand pada hari Kamis nanti. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor yang meyakinkan saat menghadapi Brunei Darussalam. Namun ada momen lucu saat Dendi Sulistiawan berhasil mencetak gol kedua untuk Indonesia. Gol itu berawal dari umpan yang dikirimkan oleh Asnawi Mangku Alam di depan gawang Brunei. Sayangnya Sadil Ramdhani gagal menyambar bola dengan sempurna. Beruntung Dendi yang saat itu dalam posisi terjatuh berhasil menyundul bola dan menjadi gol. Dendi pun kegirangan dengan berselebrasi di sudut tiang corner. Ada momen menghibur yang terjadi di laga Indonesia saat berhadapan dengan Brunei Darussalam. Momen itu dilakukan oleh salah satu bek skuad Garuda yakni Hansa Muyama Pranata. Di menit ke-51, Asnawi Mangku Alam mengirimkan crossing ke depan mulut gawang skuad Tebuan. Sayangnya Hansa Muyama yang berada di sana gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Pasalnya bola yang ditendang oleh pemain 27 tahun itu melenceng jauh ke atas mistar gawang yang sudah kosong. Banyak yang bilang kalau ini adalah miss of the year. Walaupun begitu, Hansa Muyama berhasil lugas dan disiplin di laga ini. Indonesia berhasil melanjutkan tren positif di Piala AFF 2022 setelah berhasil membantai Brunei Darussalam. Meski begitu, Sintayong mengaku kurang puas dengan hasil ini. Kelolosan skuad Garuda ke babak semifinal akan ditentukan di laga yang selanjutnya, sebab timnas Indonesia akan berhadapan dengan sang juara bertahan yakni Thailand. Selain itu, laga nanti juga akan jadi tolak ukur bagi pelatih asal Korea Selatan ini. Pasalnya, Sintayong bisa melihat gambaran babak selanjutnya lewat laga penting tersebut. Yakob Sayuri tampil impresif saat timnas Indonesia melibas Brunei Darussalam 7 gol tanpa balas di laga lanjutan Piala AFF kemarin. Pada laga tersebut, winger timnas ini mengemas 1 gol dan 2 assist. Pemain PSM Makassar ini mengatakan kalau gol yang dicetaknya dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. Sebab mereka sudah meluangkan waktunya untuk mendukung skuad Garuda di stadion. Di sisi lain, penampilan apik dari Yakob Sayuri membuatnya terpilih sebagai Man of the Match.
Brunei Darussalam lagi-lagi harus menjadi lumbung gol kala bersua dengan Indonesia di laga lanjutan Piala AFF 2022. Melihat hal tersebut, Mario Rivera memberikan komentarnya. Menurutnya, kartu merah yang diterima oleh Ali Nur Rahimi di babak pertama merusak ritme skuadnya. Selain itu, pelatih asal Spanyol ini juga menyemprot Sintayong. Sebab pelatih 52 tahun itu terlihat tertawa saat pertandingan sedang berlangsung. Menurut Rivera, yang dilakukan oleh Sintayong seperti nggak menghormati lawannya.